saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan memang persoalan Simdiklat ini ya sesuatu yang masih kita kembangkan, Pak. Jadi belum selesai dan seharusnya tidak boleh dianggap selesai begitu. Karena kalau dianggap selesai maka kita kemudian merasa selesai semuanya. Padahal ini tuntutan kita itu selalu berubah, dan saat sekarang ini perubahan yang luar biasa yang kita rasakan. Kita ini kan di Indonesia ini sedang fokus untuk mengembangkan human capital kita. Jadi setelah Smart ASN itu dia secara teoritis dianggap selesai pada tahun 2019, maka 2020 sampai 2025 ini tekanannya ada pada pengembangan dan pembangunan human capital. Jadi human capital itu berbeda dari Smart ASN. Ya. Human capital ini sesungguhnya adalah dalam rangka untuk mengembangkan manusia sebagai kapital. Dengan demikian maka semakin baik ya, kita human capital kita, maka akan semakin ringan beban negara untuk mengelola negara ini, dan semua itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu tentang Simdiklat itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Jadi ini sesungguhnya khusus mengenai pelatihan. Dengan demikian maka diharapkan bahwa pelatihan ke depan itu akan semakin hari akan semakin baik, semakin transparan, dan demikian maka apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pengembangan human capital kita itu akan bisa tercapai. Saya yakin kalau dengan pengembangan human capital yang baik, maka ini tidak akan menguntungkan kita sebagai individu, ASN sebagai individu, tetapi juga akan menguntungkan kementerian sebagai sebuah organisasi. Nah, karena itulah maka saya minta kepada semua pihak untuk mendukung tentang pengembangan Simdiklat ini. Ada tiga yang sesungguhnya tidak dituju dengan Simdiklat ini. Paling tidak misalnya ini sesuai dengan PMA ya, nomor 443 tahun 2016 kalau tidak salah. Pertama misalnya ini adalah dalam rangka untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas proses kediklatan. Dan kediklatan ini sudah saya sampaikan kepada para pimpinan, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai, tetapi selalu di dalam proses untuk menjadi begitu. Nah, mengapa saya katakan proses untuk menjadi? Karena kita itu mau hendak kemana, itu kita seringkali menghadapi situasi yang tidak terduga. Satu contoh misalnya adalah saat sekarang ini kita sedang menghadapi ya pandemi COVID-19 ini. Itu pada pertengahan tahun 2019 kita tidak menyangka sama sekali, bahkan mendekati akhir 2019 masih banyak tokoh di negeri ini mengatakan kemungkinan tidak akan menjadi persoalan besar, tetapi faktanya akan menjadi persoalan yang sangat besar di Indonesia. Nah, ini menjadikan semua pihak itu menjadi tergopoh-gopoh, khususnya dalam proses pendidikan. Ya, mengapa? Ya, kalau di dalam diklat ini ternyata hanya bisa dilaksanakan PJJ karena banyak daerah-daerah yang ditutup. Mengingat bahwa penyebaran penyakit ini tidak pilih-pilih begitu. Kalau kiai tidak akan kena, pasti akan bisa kena, siapapun akan kena. Ini harus dipahami bahwa memang tampaknya perubahan itu selain yang sudah didesain, kerap kali juga muncul perubahan yang sama sekali kita tidak bisa memprediksi sebelumnya seperti yang kita rasakan. Nah, di dalam situasi yang semacam ini kita tentu tidak boleh untuk kemudian menjadikan apa yang kita lakukan itu kita ulang-ulang tanpa harus ada revisi. Karena itulah maka kemudahan dan peningkatan kualitas proses-proses kediklatan di tengah-tengah perubahan ini harus selalu ditingkatkan, dan itu nantinya akan bisa kita kelola melalui Simdiklat ini. Karena apa? Karena setiap dari kita itu bisa memberikan masukan-masukan, memberikan masukan-masukan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Saat sekarang kawan-kawan di Kepala BDK sudah memberikan draft untuk pelaksanaan proses-proses kediklatan di masa pandemik ini,
yang salah satunya adalah persoalan-persoalan apa itu akses internet, akses internet yang akan diterima oleh para peserta kediklatang begitu. Jadi sekali lagi Budapa memang ada banyak tujuan, 3 diantaranya adalah yang tadi saya singgung untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas proses kediklatang, dan tidak hanya proses menurut saya, tetapi juga konten dari kediklatang. Dan untuk ini pula saya juga sebenarnya sudah meminta kepada kepala PDK untuk mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas seluruh sivitas yang ada di kantor masing-masing, khususnya kepala PDK ini kalau perlu untuk mengikuti diklat-diklat di luar PDK-nya. Dengan demikian maka itu akan memperkaya, dilihat dari si proses dan konten kegiatan yang dilakukan di tempat masing-masing. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan Simdiklat ini maka akan membantu ASN yang belum dan atau sudah pernah mengikuti diklat secara lebih akurat dan lebih cepat, karena selama ini terus terang saja ini juga masukan yang masuk kepada kami adalah banyak ada beberapa ASN yang sudah beberapa kali mendapatkan diklat, tapi ada ASN yang sama sekali tidak pernah mendapatkan diklat. Ini juga menjadi persoalan. Ini tentu saja sesuatu yang tidak boleh terjadi lagi. Maka bagaimana caranya mencegah hal ini? Ya, satu upaya yang harus dilakukan adalah ya misalnya dengan membuat diklat ini, dengan demikian maka kita akan bisa dengan relatif lebih akurat dan lebih cepat gitu untuk mendeteksi ASN yang belum pernah mendapatkan diklat dan sudah pernah mendapatkan diklat, dan juga diklat apa yang sudah pernah mereka diikuti dan sudah berapa lama juga. Nah, ini akan diketahui. Nah, untuk proses yang semacam itu tentu saja untuk waktu. Saya ingat bahwa tampaknya ini proses sudah dimulai pada 2016 yang lalu, sampai hari ini pun sudah masih dalam proses-proses penyempurnaan. Yang ketiga misalnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan diklat. Pelayanan diklat itu tadi sudah saya singgung juga. Jadi kantor PDK kita ini memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kediklatan itu dari tahun ke tahun itu semakin baik. Dengan Simdiklat ini memungkinkan kita saling tukar informasi, yang informasi itu berguna bagi peningkatan pelayanan kediklatan kita. Dengan 3 hal ini setidaknya kediklatan, proses-proses maupun konten kediklatan kita itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan ingat bahwa saya yakin bahwa ke depan itu diklat-diklat kita ini tidak hanya akan dimanfaatkan oleh ASN yang ada di Kementerian Agama, tetapi juga di kementerian-kementerian yang lain, sebagaimana yang sudah kita laksanakan selama ini. Nah, hanya saja ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Ibu dan Bapak yang saya hormati, memang sebagai sebuah upaya, maka di situ selalu saja ada persoalan-persoalan. Persoalan itu misalnya adalah ya aturan kediklatan itu kan berubah-ubah, begitu cepat perubahan itu. Ya sebagaimana yang saya sebut tadi, perubahan ini terutama untuk coba untuk yang menyikapi ya perubahan-perubahan yang ada di luar persoalan kediklatan itu. Nah, ini saja misalnya beberapa waktu yang lalu sudah ada sudah ada pelantikan yang menurut saya ini bisa disyukuri, tetapi bagi mereka yang tidak menyadari maka ini akan menjadi persoalan di belakang hari, yaitu yang di konsep kepegawaian kita itu kan akan kehilangan sejumlah eselon 3 dan eselon 4 itu sudah banyak yang hilang, dan mereka yang tadinya itu pejabat eselon tertentu itu harus berubah atau merubah diri menjadi pejabat fungsional. Nah, ini juga harus dibaca. Nanti itu akan mempengaruhi pola pendidikannya juga, pola litangnya juga, pola kediklatannya juga. Bahkan suatu saat bisa saja nanti eselon 1, eselon 2 itu akan hilang. Karena apa ya? Karena persoalan-persoalan yang dihadapi itu sudah tidak relevan lagi dengan keberadaan eselon itu. Nah, inilah yang perubahan-perubahan yang semacam ini yang tampaknya harus kita sikapi, dan karena itu maka mau tidak mau kediklatan yang
yang cepat mengalami perubahan itu juga menjadi persoalan. Tetapi bukan itu bagi saya adalah bagaimana kita bisa merubah persoalan itu menjadi kesempatan. Kemudian banyak juga kita dihadapkan pada persoalan-persoalan kritis yang biasa kita hadapi dalam pelaksanaan proses kedeklatan, ya servernya misalnya down, ya, tidak berfungsi tiba-tiba begitu kayak kemarin. Saya seharusnya itu mengikuti rapat yang ada di Bappenas, tetapi ketika mau masuk nggak bisa karena apa? Ya karena tiba-tiba servernya down, sehingga kemungkinan di sana saya dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti tanpa izin. Tapi persoalannya bukan saya. Nah ini juga menjadi persoalan juga. Dan internetnya kita tinggal di berbagai tempat yang berbeda-beda. Karena itu maka kecepatan menerima itu juga berbeda-beda. Menerima sinyal itu juga berbeda-beda. Nah diharapkan pula Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita juga mencoba untuk melakukan integrasi data dengan kepegawaian, dan ini juga masih menjadi persoalan di kita, ya, integrasi data itu. Jadi nanti integrasi data di SIMDiklat dengan di kepegawaian itu akan menyatu dengan bersatunya ini, maka kita akan menjadi tahu kira-kira siapa yang sudah pernah dideklat dan siapa yang belum pernah dideklat, dan apa capaian yang masing-masingnya setelah ada diklat itu akan diketahui. Dan saat sekarang ini memang belum terlaksana itu. Belum ada aturan juga ya, yang ada aturan pendukung administrasi SIMDiklat, ini juga masih menjadi tantangan kita, dan saya berharap bahwa ini semua akan bisa selesai tidak lama lagi. Dan saat sekarang ini saya sedang menekan kepada kawan-kawan untuk segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan SIMDiklat. Itu udah apa yang saya hormati. Jadi itulah beberapa menurut saya beberapa tantangan yang kita hadapi, dan saya berharap tantangan ini ya kita harus bisa merubahnya menjadi sebuah kesempatan. Banyak cara yang bisa kita lakukan, untuk merubah menjadi kesempatan. Sebab kalau tidak, maka diklat kita ya tidak akan berkurang. Ya. Dan kita harus sadar bahwa sesungguhnya diklat inilah yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas ASN seluruh kementerian agama. Nah ini kata-kata ini supaya dipahami dan disadari semua di masing-masing BDK kita. Jadi balai diklat kita itu adalah tempat yang paling bertanggung jawab untuk membangun kualitas ASN pada Kementerian Agama. Kalau kualitasnya jelek, maka BDK kita itu berarti jelek. Nah ini meskipun tidak semuanya semacam sebab itulah maka itu apa yang saya hormati, saya senang sekali ada sosialisasi tentang SIMDiklat ini, dan saya berharap bahwa nanti setelah sosialisasi itu masing-masing dari kita itu bisa mengembangkan SIMDiklat ini sehingga benar-benar menjadi satu yang selama ini kita cita-citakan, yaitu misalnya kita akan mampu untuk melakukan deteksi ASN yang belum dan atau sudah pernah mengikuti diklat, ya, kemudian untuk memudahkan meningkatkan kualitas proses kedeklatan itu, dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedeklatan. Itu udah apa yang saya hormati. Saya mohon maaf ini saya harus meninggalkan acara itu. Insya Allah nanti akan diisi oleh Pak Ses lebih banyak gitu, karena beliau nanti akan mengisi materi dalam hal ini. Ibu udah apa? Saya rasa itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka sosialisasi SIMDiklat pada BDK Padang ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.